Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah, NRP 005 dari kelas 3 D4 Teknik Elektronika A. Di sini saya akan mensimulasikan terkait dengan percobaan membangun gerbang logika dengan transistor CMOS. Oke. Untuk yang pertama adalah kita membuat gerbang logika inverter, CMOS inverter, di mana terdiri dari satu input yang saya kasih nama A dan outputnya saya kasih nama Y. Di sini ada VDD dan di sini ada ground. Juga tersusun atas satu transistor NMOS dan satu transistor PMOS. Baik, kita akan simulasikan, simulate. Baik, nilai A saya kasih logic 0, maka output akan bernilai high. Kemudian ketika A saya kasih logic 1, output Y akan bernilai 0 atau berlogic 0, seperti itu. Ini 0. Nah, seperti ini. Jadi ketika input A kita kasih logic 0, maka output Y akan bernilai 1 atau akan berlogic 1. Sedangkan ketika input A kita kasih logic 1, maka output Y akan berlogic 0. Hal ini kita bisa lihat ketika A itu kita kasih logic 1, maka NMOS di sini akan on, sedangkan PMOS di sini akan off. Sehingga output Y itu akan berlogic 0. Sedangkan ketika A ini kita kasih logic 0, maka NMOS di sini akan off, sedangkan PMOS di sini akan on. Sehingga output Y akan bernilai 1. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke NAND 2 input. Oke. Nah, ini adalah gambar rangkaiannya CMOS NAND dengan 2 input, di mana inputnya adalah input A dan input B dan outputnya adalah Y. Nah, di sini tersusun atas 2 transistor NMOS dan 2 transistor PMOS, di mana transistor NMOS ini disusun secara seri dan PMOS-nya disusun secara paralel yang terhubung dengan VDD dan juga ground. Baik, ketika nilai A, logic A dan logic B itu sama-sama berlogic 1, maka transistor NMOS yang terhubung dengan input A dan transistor NMOS yang terhubung dengan input B maka akan sama-sama on, sedangkan PMOS-nya akan off, sehingga output Y itu akan bernilai 0. Nah, sedangkan ketika input A dan input B sama-sama berlogic 0, maka NMOS di sini, kedua NMOS di sini akan sama-sama off, sedangkan NMOS di sini dan PMOS di sini dan PMOS di sini akan sama-sama on, sehingga output Y akan bernilai 1. Sedangkan ketika salah satu dari input A atau input B ini bernilai 1, maka salah satu dari transistor ini pun, transistor NMOS ini pun akan ada yang on dan akan ada yang off. Begitu juga dengan PMOS, ada yang on, ada yang off, sehingga output Y akan bernilai 1. Baik, akan kita simulasikan. Simulate, bentar. Ini kita simulasikan, simulate. Baik, ini kita geser saja untuk mempermudah pembacaan. Jadi seperti ini, kita geser ini ke sini. A kita kasih logic 0, B kita kasih logic 0. A0
B-nya kita kasih logik 1, maka Y-nya akan bernilai 1. Sedangkan ketika A ini kita kasih logik 0, B-nya kita kasih logik 0, maka Y-nya akan berlogik 1. Dan ketika A-nya kita kasih logik 1, B-nya kita kasih logik 0, maka Y-nya akan bernilai 1. Sedangkan ketika A kita kasih logik 1, begitu juga dengan B kita kasih logik 1, maka Y-nya akan bernilai 0 atau berlogik 0. Seperti itu. Ini kita ganti 0, B-nya 0, maka akan 1, output Y-nya akan bernilai 1 atau berlogik 1, seperti itu. Baik, kemudian kita lanjut ke NOR dengan 2 input. Oke. Nah, rangkaiannya seperti ini, yang mana tersusun atas 2 input A dan B dan outputnya Y. Di sini tersusun atas 2 transistor NMOS dan transistor PMOS, di mana masing-masingnya itu ada 2 transistor NMOS dan 2 transistor PMOS yang terhubung dengan VDD dan ground. NMOS-nya kita paralel, sedangkan PMOS-nya kita seri. Ketika nilai A, input A dan input B kita kasih logik 0, maka NMOS di sini akan off. Kedua NMOS di sini akan off. Sehingga output dari Y akan bernilai 1. Sedangkan ketika input A dan input B sama-sama kita kasih logik 1, maka NMOS di sini dan NMOS di sini akan on. Sedangkan PMOS di sini dan PMOS di sini akan off. Sehingga nilai output Y akan bernilai 0. Sedangkan ketika salah satu dari A atau B ini kita kasih logik 1, maka salah satu dari transistor NMOS ini akan on, sedangkan yang lain akan off. Begitu pula dengan PMOS, ada yang on, ada yang off, sehingga nilai output Y itu akan bernilai 0. Seperti itu. Baik, akan kita simulasikan supaya lebih jelas. Kita geser Y-nya ke sini untuk memudahkan pembacaan. A bernilai 0, B bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Bentar, kita geser. Ketika A bernilai 0, B-nya bernilai 1, maka Y-nya berlogik 0. Kemudian A-nya kita kasih 1, B-nya kita kasih 0, Y-nya berlogik 0. Outputnya berlogik 0. Seperti itu. A-nya 1, B-nya 1, Y-nya berlogik 0. Jadi seperti ini. Nah, dapat kita lihat sesuai dengan penjelasan yang tadi, ketika A dan B itu sama-sama 0, maka outputnya akan bernilai 1. Sedangkan selain itu, maka outputnya akan bernilai 0. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.